Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, kami dari Manajemen Industri kelas A P2 kelompok 5 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor akan mempraktekkan interview kerja staf administrasi di PT Pertamina. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Ramdhani. Di sini saya sebagai HRD. Kemudian ada rekan saya. Baik, perkenalkan saya Karuni Saputri Alifka sebagai user dan ada rekan saya. Baik, perkenalkan saya Kania Reta Sadia Jafira sebagai pelamar staf administrasi yang fresh graduate. Selanjutnya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fuzi Fauzia sebagai pelamar staf administrasi yang sudah pernah berpengalaman bekerja sebelumnya. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Bisa dijelaskan secara singkat tentang diri Anda? Perkenalkan, nama saya Fuzi Fauzia. Dahulu saya bekerja sebagai staf accounting di perusahaan ABCD selama 3 tahun. Sebagai staf accounting, saya mendapatkan kemampuan untuk mengantisipasi hambatan dan membuat rencana alternatif yang efektif. Sebagai staf accounting, saya menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan dan laporan perpajakan perusahaan. Baik. Kalau boleh saya tahu, apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan diri saya, percaya diri, mempunyai komitmen tinggi terhadap pekerjaan, penuh semangat, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan interpersonal yang baik, dan dapat bekerja sama dalam tim. Kekurangan saya lemah dalam matematika. Oke. Kemudian, apa yang akan Anda lakukan ketika berada dalam situasi tertekan akibat kesalahan Anda sendiri? Dalam kondisi tertekan, saya akan menjadi manusia yang selalu berkeinginan untuk menghiasi perjalanan hidup dengan berbagai prestasi yang mengagumkan. Oleh karena itu, saya akan mengatasi masalah tersebut dengan baik. Oke. Apa sih yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup kamu? Pertama-tama, saya ingin belajar sebanyak mungkin agar lebih familiar dengan sesuatu hal yang baru. Oke. Bagaimana Anda melihat diri Anda ini 5 tahun ke depan? Pertama-tama, saya ingin belajar sebanyak mungkin agar lebih familiar dengan bidang pekerjaan ini. Setelah bekerja, saya mungkin akan memulai mengikuti training untuk memperluas pengetahuan dan menambah pengalaman. Kalau boleh tahu, apa nilai yang Anda pegang teguh dalam hidup ini? Nilai yang saya pegang teguh dalam kehidupan adalah jujur, karena jujur merupakan salah satu jembatan dalam mencapai kesuksesan. Oke, bagus. Baik, di sini posisi apa yang ingin Anda lamar? Karena sebelumnya saya berada di bidang accounting, saya ingin memperluas pengalaman saya dan saya ingin melamar sebagai staf administrasi. Oke, tadi sudah dijelaskan kalau Anda punya pengalaman di bidang tersebut ya. Bisa tolong dijelaskan kembali pengalamannya seperti apa? Sebelumnya saya berada di posisi staf accounting, job desk yang berbeda tetapi staf administrasi dengan accounting saling berinteraksi gitu. Relevan. Oh, baik. Jadi saling berhubungan ya. Ya, meskipun berbeda Oke. tetapi
Ya, ya. Bagaimana cara Anda mengetahui kabar atau tren yang sedang naik hari ini, yang sedang viral? Di era sekarang, kita dapat melihat tren yang sedang banyak diperbincangkan dengan melihat sosial media. Contohnya seperti Instagram, Twitter. Coba deskripsikan diri Anda dalam satu kata. Bersosialisasi. Saya adalah orang yang terbiasa bersosialisasi, bertemu dengan beberapa orang, bekerja sama dengan orang baru, dan melakukan hal yang baru yang melibatkan banyak orang. Baik. Oke, mungkin interviewnya cukup segitu saja dari saya. Selamat mengikuti seleksinya ya dengan baik. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang, Fuzi. Perkenalkan, nama saya Fuzi. Sebelumnya saya mendapat panggilan interview di perusahaan ini. Oke, baik. Bisa langsung dimulai saja ya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Khairuni Saputra Lufka, dan saya di PT Pertamina ini adalah sebagai user dari staf administrasi. Dan saya akan memaparkan terlebih dahulu secara singkat profil dari perusahaan PT Pertamina kami ini. Jadi perusahaan kami ini adalah perusahaan milik negara BUMN terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. Perusahaan kami aktif di sektor hulu dan hilir industri, minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan energi panas bumi, sementara sektor hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan pengiriman. Oke, mungkin segitu saja profil singkat yang dapat saya sampaikan. Kita mulai langsung interviewnya ya. Apakah sudah siap, Saudara Fuzi? Baik, Bu. Saya siap. Oke. Saya ingin tahu sih seberapa baik Fuzi ini mengenal perusahaan kami. Bisa dijelaskan? Sebelumnya, terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Yang saya ketahui tentang perusahaan ini, PT Pertamina sebagai PT Persero yang memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dan pembangunan dengan produksi minyak dan gas nasional menjadikan saya tertarik dengan ikut berkontribusi dalam memajukan kemajuan masyarakat dan lingkungan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya lihat di kurikulum vitae kemarin, Fuzi ini benar ya, apakah sudah pernah bekerja di PT sebelumnya? Sebelumnya, saya sudah bekerja di bagian staf accounting. Oke, apakah bisa dijelaskan alasan mengapa pindah atau keluar dari PT tersebut? Saya sebagai pekerja ingin menikmati suasana baru dan menambah wawasan saya sebagai pekerja agar bisa mengembangkan diri saya dan mengetahui potensi dalam diri saya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian apa sih yang membuat Saudara Fuzi ini tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan kami ini? PT Pertamina telah berdiri sejak 6 dekade yang lalu, membuktikan Pertamina sebagai perusahaan yang mempunyai fondasi kuat. Oleh sebab itu, sebagai pekerja, saya ingin mengembangkan diri saya dan ingin ditempatkan di bagian staf administrasi. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian, berapa gaji yang Saudari Fuzi ini harapkan sebagai staf administrasi di PT Pertamina kami ini? Harapan saya dalam masalah gaji dapat memenuhi kebutuhan saya untuk sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Fuzi. Kemudian sebagai staf administrasi ini, bagaimana cara Fuzi ini untuk menghadapi masalah customer yang memiliki sikap kurang baik dalam kedatangannya di perusahaan kami ini? Cara saya menghadapi customer yang kurang baik yaitu dengan terima keluhan dengan baik, dengan mengenali karakter customer tersebut, tunjukkan empati, dan berkomunikasi yang baik. Segera tangani komplain dengan cepat, dan berikan solusi yang terbaik. Oke, baik, terima kasih.
Selanjutnya, apa sih yang akan Fuzi ini lakukan ketika menghadapi masalah besar ketika nantinya sudah diterima di perusahaan ini dan menjadi bagian dari perusahaan ini? Apa yang akan Fuzi lakukan ketika menghadapi masalah internal perusahaan kami? Ketika saya menghadapi masalah besar, saya akan membicarakan kendala tersebut kepada atasan. Lalu kita akan berdiskusi bagaimana cara menghadapi masalah tersebut dan menemukan solusi yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Kemudian, menjadi staf administrasi ini apabila nantinya suatu hari akan ada pekerjaan banyak sekali yang harus diselesaikan dalam hari itu juga, apakah Anda ini siap untuk bekerja lembur? Ya, saya siap bekerja lembur. Oke, jadi tidak ada hal-hal lain yang menjadikan harus segera pulang cepat gitu ya. Jadi bersedia saja untuk bekerja lembur. Iya, Bu, saya bersedia. Oke, baik, terima kasih. Kemudian apabila nantinya Saudari Fuzi ini diterima di perusahaan kami, kira-kira berapa lama Anda dapat bertahan ya? Saya akan bekerja di perusahaan selagi perusahaan masih membutuhkan kemampuan saya. Saya percaya dengan perusahaan ini kita bisa sama-sama berkembang dan saya akan memberikan kemampuan saya yang terbaik untuk kelangsungan perusahaan juga. Oke, baik, terima kasih Fuzi. Kemudian saya ingin tahu alasan dari Fuzi kenapa kami sebagai perusahaan PT Pertamina ini harus memilih Fuzi sebagai bagian dari staf administrasi di perusahaan kami ini. Perusahaan bisa menerima saya karena saya orangnya percaya diri, mempunyai komitmen tinggi terhadap pekerjaan, penuh semangat, saya mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan interpersonal yang baik dan dapat bekerja sama dalam tim. Oke, baik. Terima kasih Fuzi atas semua jawaban yang telah diberikan. Mungkin sekian saja pertanyaan yang dapat saya berikan kepada Fuzi ini. Dan pastinya semua jawaban yang telah Fuzi berikan akan menjadi pertimbangan kami untuk menentukan lolos atau tidaknya Fuzi bergabung di perusahaan kami ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih kembali. Selamat siang, Pak. Ya, Oke. Perkenalkan, saya Kania. Saya mendapatkan informasi untuk mengikuti interview bersama Bapak pada kesempatan hari ini. baik. Oke. Sebentar saya lihat dulu CV dari Anda ya. Baik, Pak. Oke. Sekarang coba jelaskan secara singkat tentang diri Anda. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Kania Reta Saja Jafira, biasa dipanggil Kania. Saya merupakan lulusan dari Manajemen Industri Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Seperti yang Bapak lihat di CV saya, pengalaman saya itu pernah menjadi bagian humas di beberapa acara kuliah. Terus hal ini merupakan dampak positif bagi saya karena saya mendapatkan ilmu baru dari kemampuan komunikasi, terus juga saya mendapatkan pelajaran baru dalam riset dan meneliti data untuk mencapai target yang maksimal. Oke. Apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan Anda? Baik, untuk kelebihan sendiri, saya itu orangnya teliti dan juga memperhatikan detail kecil. Karena menurut saya dengan kita teliti dan memperhatikan detail sekecil apapun itu, kita bisa menyelesaikan tugas itu lebih cepat gitu. Karena kita tidak bolak-balik untuk memeriksa, untuk mengulangi kesalahan yang sama. Terus habis itu yang kedua, saya juga orangnya suka bekerja sama. Karena menurut saya dengan kerjasama, kita itu bisa mudah beradaptasi, terus kita juga bisa mengenal lebih dalam orang-orang baru. Nah, dengan mengenal orang-orang baru tersebut, kita pasti kan bakal banyak perbedaan pendapat nih sama orang-orang. Nah, dengan perbedaan tersebut tuh kita bisa jadiin satu tujuan yang sama gitu. Terus untuk kelemahannya sendiri, saya orangnya mudah lupa. Tapi dengan
kekurangan saya tersebut, saya mempunyai solusi untuk membawa sebuah buku kecil yang mudah dibawa kemanapun. Jadi ketika saya ada hal-hal penting atau tugas-tugas kecil atau yang besar pun, saya langsung mencatat sehingga saya tidak terjadinya kelupaan. Baik. Saya ingin bertanya, apa yang akan dilakukan ketika berada dalam situasi yang tertekan akibat masalah yang Anda buat sendiri? Baik, jika saya mendapatkan situasi yang tertekan, dan itu karena ulah saya sendiri, hal yang saya akan lakukan adalah yang pertama, saya akan mengintrospeksi diri dan menerima bahwa ini kesalahan saya, bukan kesalahan orang lain. Yang kedua, saya akan meminta maaf dan segera bertanggung jawab untuk merubah kesalahan saya dengan memberikan hasil yang baik. Yang ketiga, saya akan belajar dari kesalahan tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut agar tidak terjadinya masalah yang membuat saya tertekan. Apa yang menjadi motivasi terbesar dalam hidup Anda? Motivasi terbesar saya dalam hidup adalah saya ingin bisa menjadi sesosok orang yang berpengaruh positif, baik secara ilmu maupun materi. Karena menurut saya, apa gunanya hidup kalau cuman buat membahagiakan diri sendiri. Jadi saya ingin bisa membantu orang-orang yang kekurangan kebutuhan dengan hasil yang saya dapatkan, dengan hasil yang saya belajar sendiri, sehingga saya bisa merasakan kesenangan itu karena orang-orang mendapatkan apa yang saya telah berikan. Gitu. Baik, sekarang bagaimana Anda melihat diri Anda ini 5 tahun ke depan? Baik, untuk 5 tahun ke depan, saya pada tahun pertama, saya akan beradaptasi dan mencoba untuk belajar pada lingkungan yang baru. Terus, yang kedua, saya akan aktif dan produktif pada pekerjaan saya ini di perusahaan ini. Terus tahun ke-4 dan ke-5 itu saya akan berusaha untuk menjadi kontribusi yang paling penting di perusahaan tersebut sehingga saya bisa memberikan ilmu yang sudah saya berikan kepada bawahan saya dan juga saya juga bisa memberikan ilmu kepada orang lain juga, nggak cuma di perusahaan, tapi saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapat dan pengalaman yang saya dapat pada perusahaan ini ke banyak orang. Oke, baik. Kali ini saya ingin bertanya, apa nilai yang Anda pegang teguh dalam hidup ini? Baik, nilai yang saya pegang teguh pada hidup ini adalah kegagalan itu tuh bukan akhir dari segalanya. Karena saya belajar dari pengalaman saya sendiri, kalau saya itu sering ditolak pada organisasi atau volunteer dari organisasi luar. Tapi dengan adanya ditolak itu, saya tuh jadi belajar gitu. Kalau saya punya kemauan untuk mencoba terus, dan saya belajar dari kesalahan tersebut, saya pasti bisa, saya juga pasti bakal mendapat benefitnya karena saya belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Saya bisa mengintrospeksi dari cara saya berbicara, dari cara saya membuat CV-nya, dari cara saya memberikan alasan kenapa saya masuk organisasi tersebut, dan lain-lain. Sehingga menurut saya kegagalan itu tuh perlu dijadikan pembelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita untuk mendapatkan masa depan yang baik. Oke, pada kesempatan ini posisi apa yang ingin Anda lamar? Untuk posisi sendiri, saya pengen melamar di staf administrasi. Karena di posisi ini, kemampuan yang saya miliki itu seperti komunikasi, meriset, dan meneliti itu ada di bagian staf administrasi. Sehingga saya bisa mengembangkan dan mengasah kemampuan saya di lingkungan yang baru dengan perusahaan ini. Oke, apakah Anda sebelumnya punya pengalaman? Jika pernah, bisa dijelaskan. Sebelumnya, saya belum pernah mempunyai pengalaman bekerja di staf administrasi.
Tapi dengan adanya bekal dan ilmu yang saya dapatkan menjadi seorang humas, saya bisa menerapkan ilmu dan yang saya dapatkan ini di staf administrasi. Sehingga saya bisa mengembangkan kembali apa yang kurang dari diri saya, dan saya bisa lebih mengeksplor juga di dunia administrasi ini tuh seperti apa. Oke, baik. Bagaimana cara Anda mengetahui kabar atau tren yang sedang naik akhir-akhir ini? Oke, cara saya mengetahui tren yang sedang naik di akhir-akhir ini adalah saya menggunakan sosial media. Jadi kalau saya sendiri itu kan aktif banget di sosial media. Jadi saya mencoba untuk mencari tahu tren yang sedang naik, dan terus saya coba terapkan dalam hidup saya, dan saya mencari tahu juga apakah ada sisi positif yang bisa saya ambil atau ada negatif yang tidak bisa memberikan dampak yang baik untuk saya gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, coba deskripsikan diri Anda ini dalam satu kata. Deskripsikan satu kata. Saya itu kuat, karena saya pribadi tidak ingin menunjukkan rasa kesedihan atau kecewa saya kepada masyarakat umum. Saya berusaha untuk terlihat kuat agar baiknya itu tetap positif untuk orang-orang sekitar, sehingga orang-orang sekitar tidak merasakan apa yang sedang saya rasakan gitu pada saat saya sedih maupun kecewa. Oke. Jadi kuat dalam konteks Anda ini maknanya seperti tegar, seperti itu ya? Iya, betul, Bapak. Oke, mungkin itu saja interview dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan interview ke tahap berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak. Semoga saya bisa menjadi bagian dari perusahaan ini, dan saya bisa berkontribusi dengan kemampuan yang saya miliki, dan bisa memajukan perusahaan ini dengan lebih baik. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang. Perkenalkan, saya Kaniareta Saja Jafira. Saya mendapat bersama Ibu pada kesempatan siang hari ini. Ya, baik. Terima kasih, Kania. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Khairuni Saputri Alifka, dan saya di PT Pertamina ini sebagai user. Saya akan memaparkan terlebih dahulu profil singkat dari perusahaan kami ini. Jadi, Pertamina ini adalah perusahaan milik negara BUMN terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. Perusahaan kami aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas bumi. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan energi panas bumi. Sementara sektor hilir mencakup pengolahan pemasaran, perdagangan, dan pengiriman. Baik, mungkin segitu saja pemaparan singkat profil perusahaan kami. Langsung kita lanjut ke interviewnya ya, Saudara Kania. Apakah sudah siap? Siap. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ingin mengetahui seberapa baik Anda mengenal perusahaan PT Pertamina ini sih, coba bisa dijelaskan ya. Oke. Saya mengenal PT Pertamina ini adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina ini memproduksi bahan bakar kendaraan, pelumas, petromas. Terus Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dan juga Permina. Sekarang Pertamina sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas karena masyarakat luar itu bisa mendapatkan bahan bakar kendaraan dengan mudah karena adanya SPBU yang sudah ada di daerah kota besar maupun kota kecil. Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Sebelumnya, Saudari Kania ini sebagai fresh graduate ya, jadi belum pernah bekerja di PT sebelumnya? Ya, betul, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat Saudari Kania ini tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan kami ini? Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang membuat saya tertarik dalam melamar di perusahaan ini adalah
perusahaan ini mudah dikenal dan diingat oleh masyarakat. Lalu di bagian yang membuat netralis sendiri, saya akan mendapatkan kesempatan dalam berkomunikasi dengan orang baru melalui menerima telepon atau panggilan masuk, yang merupakan salah satu tugas dari seorang admin di perusahaan ini. Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Berapa sih gaji yang kamu harapkan ketika menjadi staf administrasi di perusahaan kami ini, Saudari Kania? Baik, Ibu. Sesuai dengan kontribusi yang akan saya berikan dan riset yang saya dapat mengenai gaji staf administrasi di kota ini sekitar 3-4 juta. Mungkin untuk saya yang baru menjadi seorang staf administrasi akan mengikuti gaji pada umumnya di kota ini. Oke, baik. Jadi bersedia menerima gaji sesuai dengan kinerja yang Kania berikan ya untuk perusahaan kami besok. Ya, betul. Oke, baik. Jadi ini kan melamar pada bagian staf administrasi. Nah, bagaimana sih cara Kania ini sebagai staf administrasi besok apabila menghadapi customer yang mungkin memiliki sikap yang kurang baik gitu? Bagaimana cara menghadapinya? Oke. Cara saya menghadapi customer yang kurang baik adalah yang pertama, saya berusaha untuk mendengar dan mencoba memahami situasi dari keluhan dari customer. Yang kedua adalah saya coba untuk merespon dengan sesopan mungkin agar emosi dari customer tidak naik. Terus yang ketiga, saya akan mencoba untuk membantu mencari jalan keluar dan juga memberikan solusi yang efektif sehingga masalah yang dikeluhkan oleh customer itu teratasi. Oke, berarti di sini Kania akan meresponnya dengan bersifat dengan kepala dingin gitu ya, tidak dengan emosi. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Kemudian, apa yang akan Kania lakukan ketika sudah bekerja di perusahaan kami dan menghadapi masalah besar dalam perusahaan kami ini? Apa yang akan Kania lakukan? Oke, kalau misalnya nanti ketika saya sudah masuk dan bekerja di perusahaan ini, terus saya mendapatkan sebuah masalah, mungkin saya yang pertama berusaha untuk mencari tahu dulu akar dari masalahnya itu apa. Terus saya coba memahami kenapa masalah itu bisa menjadi seluas itu dan menjadi beban bagi banyak orang. Terus yang ketiga, saya berusaha untuk mengerti kondisi agar supaya masalah itu tuh tidak terlalu terlalu berdampak buruk untuk bagi semua karyawan. Terus yang keempat, berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin dan mungkin dari banyak pihak karyawan yang merasa dirugikan segera diminta maaf dan bertanggung jawab untuk tidak mengulanginya lagi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kania. Kemudian apabila nanti sebagai staf administrasi ada tugas yang banyak, itu ada tugas menumpuk dan harus diselesaikan pada hari itu juga, apakah Kania ini siap untuk bekerja lembur? Saya siap untuk bekerja lembur, dan kalau misalnya pun ada tugas yang numpuk dan banyak yang diberikan kepada saya berusaha untuk kerjaan itu semua dengan tepat waktu. Karena juga saya nggak ada kesibukan lain sih setelah saya keterima. Gitu. Jadi pekerjaan itu nggak ada part-time lainnya ya, hanya di perusahaan ini saja bekerjanya? Iya, betul, Ibu. Oke, baik. Ya. Terima kasih atas responnya. Kemudian apabila Kania ini diterima di perusahaan ini, kira-kira berapa lama sih Kania ini dapat bertahan di PT Pertamina ini? Oke. Saya ingin berkontribusi lama dengan perusahaan ini karena saya akan terus berkembang dan melakukan inovasi. Tapi dengan catatan perusahaan ini puas dengan hasil kerja saya, sehingga saya bisa memberikan dampak yang baik dalam membangun perusahaan, dan perusahaan juga senang dengan adanya saya bekerja di perusahaan tersebut. Oke, baik. Jadi akan berkontribusi penuh untuk perusahaan ini ya, sampai berapapun waktunya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, bisa dijelaskan kepada kami kenapa kami harus memilih Kania ini sebagai bagian dari perusahaan kami ini, PT Pertamina. Silakan dijawab. Baik, Ibu. Alasan kenapa perusahaan harus menerima saya adalah karena saya memiliki kemampuan dalam berbicara dengan cukup baik.
karena saya bisa berkomunikasi dengan sopan dengan customer, apalagi kan customer itu orang baru. Jadi kita harus memberikan image dan tutur kata yang baik dan sesopan mungkin. Terus motivasi saya juga motivasi saya juga berada di perusahaan tersebut adalah bisa melakukan pekerjaan lebih baik dari orang lain, serta meriset dan meneliti data akan mampu memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan ini. Karena saya pribadi juga orangnya cukup teliti, jadi sebelum saya memberikan hasil pekerjaan saya selalu meriset kembali dan meneliti kembali apa yang sudah saya kerjakan supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang akan diberikan. Gitu, Bu. Baik, sudah cukup sesi interview kita kali ini. Mudah-mudahan segala hasilnya nanti akan sesuai dengan yang Kania inginkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya kali ini. Semoga saya harap saya bisa menjadi bagian dari perusahaan ini. Dan saya bisa memberikan kontribusi dan hasil yang memuaskan untuk perusahaan ini. Ya, Terima kasih, baik. Ibu. Ya.